menjadi rekaman yang ke-14. Insya Allah kalau teman-teman nanti mengulang kembali dari 1 sampai 13 tergambarlah, kalau kita baca Quran itu tergambarlah kira-kira apa yang akan kita temui ya, di dalam Al-Quran itu dan bagaimana menyikapinya. Mari kita lanjutkan berkenaan Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir. 3 ayat terakhir ini berkenaan dengan sikap ya, untuk melihat apakah keimanan kita itu bisa menggerakkan semangat kita. Kemudian bagaimana Allah memberikan sikapnya terhadap semangat kita itu ya. Kemudian kita diajari berdoa kelihatannya berdoa ada hubungan dengan masa lalu ya, dengan umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita lihat sepintas, pertama dalam Al-Baqarah ayat 4 ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang beriman terhadap apa yang kami turunkan, Al-Quran itu. Mama unzila min qablik, apa yang kami turunkan kemudian ya, kitab-kitab. Ini menunjukkan kewajiban kita dalam menegakkan tauhid ya. Kemudian kita temukan dalam ayat 285 la nufarriqu baina ahadin mir rasuli, tidak membedakan satu sama lain di antara para rasul. Dari kitab ini rasul ya. Kemudian di dalam doa Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan atas kami beban yang berat seperti Engkau bebankan di atas orang-orang yang terdahulu. Jadi kita terhubung dengan masa lalu gitu ya. Bahwa kita tahu bahwa umat-umat sebelum itu berat. Kalau membersihkan najis saja najis ya. Kalau pakaian kena najis, umat-umat terdahulu dipotong. Kalau yang kena najis itu dipotong gitu ya. Menunjukkan lambang beratnya umat-umat terdahulu gitu ya. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Tuhan kami, jangan Kau bebankan atas kami beban yang berat sebagaimana beban atas orang-orang yang sebelum kami ya. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Tuhan kami, jangan Kau bebankan kami apa yang tidak sanggup kami pikul ya. Ini masa depan, ke depan. Makanya kalau jangan bebankan wala tahmil ya. Jadi kelihatan, sudah tahu kita bahwa beban itu berat. Ini mimnya
wala tuhammilna. Itu menunjukkan bahwa kita tidak tahu beban-beban yang berat ke depan itu, tidak tahu, ya. Dan banyak. Jadi ada hubungan sejarah perjalanan di dalam doa tersebut, ya. Kemudian kita diingatkan bahwa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami atas kaum kafir. Kalau ada al-kafirin, ada yang khusus. Ya, orang-orang kafir itu ada 3 golongan. Ada yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, ya. Ada yang biasa-biasa saja, ya, biasa-biasa saja. Dia tidak mengganggu. Gitu. Ada yang tunduk dan patuh, yang harus dilindungi. Yang kita musuhi adalah orang-orang yang musuhi kita. Jadi orang-orang kafir itu yang memusuhi umat Islam. Diingatkan selalu ini, ya. Merupakan titik-titik mengingatkan kita perjuangan, ya. Perjuangan tergantung situasi, ya, tergantung situasi. Kemudian dalam ayat 184, ya, didahului dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Dan jika kalian menampakkan apa yang di dalam hati kalian, gitu ya. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Atau menyembunyikan di dalam hati, Allah akan menghitung, mengabarkan kepada kalian apa-apa yang di dalam hati kita. Ini ayat ini para sahabat berkeberatan. Ya. Kalau amal-amal itu kalau punya niat aja untuk melakukan kejahatan gitu, atau niat membenci orang, itu akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diprotes oleh para sahabat, tak kuat kan. Akhirnya diputuskan, muncullah potongan ayat, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi pahala apa kebaikan apa yang telah kamu usahakan, ya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan atasnya siksa atas kesalahan itu, ya, setelah dilakukan, gitu. Makanya kita membahas masalah iblis itu, setan itu, kalau dia menggoda bisikan-bisikan saja belum dihitung. Makanya godaan setan itu ada 4 tingkat, ya. Godaan 4 tingkat, nanti kita ulangi lagi dan tidak akan bicarakan di sini, ya. Di dalam setan kita sudah 45 rekaman, ya. Nah, itulah kira-kira ini hati lebih banyak kepada qalbu, ya. Fayaghfiru liman yasha, maka dia mengampuni siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terbentang kita, ya. Ini seolah-olah kita memberikan peta. Begitu kita baca Quran, terngianglah kira-kira apa yang kita jumpai. Nah, dengan tahu apa yang kita jumpai, kita lebih perhatian, ya. Ibarat orang itu punya peta,
dalam perjalanannya kira-kira nanti ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Gitu. Ini berkenaan dengan peta. Ya. Saya sudah susun bagaimana perjalanan hati dalam mendekati Al-Quran itu. Menurut Al-Quran sendiri. Satu misalnya Al-Quran itu didekati dengan hati. Masukkan dia di dalam hati. Ya, karena Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Gitu. Ya, harus masuk dalam hati kita. Ya. Nah, dengan masuk di dalam hati, perjalanannya itu selalu di dalam hati. Ya. Nanti kita temukan pada satu saat kita nangis, terseduh, baca Quran malam-malam sendiri, nangis terseduh-seduh. Bukan karena ekonomi sedang sulit atau COVID, enggak. Pemahaman Al-Quran itu membuat kita terseduh-seduh. Itu perjalanan hati. Kalau ini peta, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita ini ada setan, musuh kita ini, ya. Musuh kita ini ada setan. Tanpa kita sadar, setan itu sangat operasinya sangat kuat. Kalau kita ingin memahami Al-Quran, ingin meresapi Al-Quran, ya, maka kita harus tahu setan itu langkah-langkahnya. Ya. Kadang-kadang misalnya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita dibacakan Al-Quran, ya, hendaklah fastami'u lahu wa ansitu, hendaklah kamu diam, dengarkan, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar, ketemu teman, ngobrol misalnya gitu, padahal perintah Allah itu begitu, fastami'u wa ansitu, dengarkan, semoga kalian la'allakum turhamun, semoga kalian dapat rahmat. Gitu. Mengapa dapat rahmat itu? Kenyataan dapat rahmat itu, rahmat Allah kepada kita itu memudahkan kita, misalnya memahaminya, mendengarnya, ya. Dengan mendapat rahmat jadi lebih mudah, gitu. Karena kita dengar Quran dengan baik, gitu ya. Siapa lagi kapan juga rahmat itu banyak rezeki kita ditambah, karena kita ditambah jadi lebih tenang, tidak memikirkan yang lain, gitu ya. Itulah kira-kira apa yang ingin kita sampaikan untuk periode ini, ya. Jadi pesan setan, menghadapi setan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Nah, pesannya. Jadi, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan kafah, dengan keseluruhan. Jadi panjang ini, ya. Jadi merupakan peringatan kepada kita bahwa target kita satu-satunya itu adalah menghindari, ya, pengaruh setan ke dalam diri kita, ya. Maka itu saya berusaha untuk melanjutkan nanti baru 45 mengenai setan itu supaya paham. Tidak mungkin diceramahkan orang. Tidak mungkin ceramah yang umum itu membicarakan setan, tidak mungkin. Padahal setan itu musuh yang nyata. Musuh yang nyata artinya kita harus menghadapinya dengan langkah-langkah yang nyata. Musuh yang nyata dihadapi dengan langkah-langkah yang nyata. Sebetulnya Rasulullah sudah memberikan, yaitu memberitahu bahwa Allah senang kalau kita beribadah walaupun sedikit, kecil-kecil tapi konsisten. Nah, itu
sebenarnya di balik itu kalau sudah jadi konsisten terus menerus, ya, terus menerus bertahun-tahun, nggak akan mampu, setan nggak mampu menggoda. Kalau kita nih sembahyang subuh ini, ya, tiap subuh ke masjid, tiap subuh ke masjid, sudah nggak mampu dia menggoda kita, ya, sudah nggak mampu. Itu maksudnya senjata kita. Jadi Allah itu menyukai sesuatu terus menerus, tapi di balik itu adalah pesan bahwa inilah kamu bisa melawan setan dengan ibadah yang konsisten, ya. Tidak berat, jadi ringan, terus menerus membuat kita menjadi istiqomah, gitu ya. Saya kira cukup 14 rekaman ini akan saya masukkan di YouTube untuk menjadi pelajaran, tapi saya sedang mikirkan bagaimana judulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu